Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rici Maisandi Gunawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menampilkan video pembelajaran tentang kimia hijau. Silakan menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua Kelas Alan untuk memimpin doanya. Ya, silakan. Duduk siap. Siap. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik ya, ya. Sudah sarapan? Sudah. Ya, oke. Baik, anak-anakku sekalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini ya, Bapak akan mengecek terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Ya, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Lingga. Lingga kenapa? Oh, Lingga sakit. Siapa lagi? Dapa kenapa? Dapa kenapa? Oh, nggak ada keterangan. Oh iya, oke. Ada lagi? Selain Dapa? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Ya, semoga Lingga yang sakit ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, baik anak-anakku sekalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, nanti di sini Bapak akan memberikan kesepakatan ya terhadap pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, untuk kesepakatannya ya, yang pertama ya, karena pembelajaran kita hari ini itu adalah menggunakan gadget ya atau menggunakan handphone ya. Jadi Bapak harapkan kalian menggunakan handphonenya dengan optimal. Ya, tidak ada yang bermain game ya. Kemudian juga pada saat pembelajaran ya, kalian harus aktif ya, karena nanti ada diskusi ya, kemudian ada presentasi. Nah, kalian harus aktif bertanya ya terhadap kelompok yang mempresentasikan nanti hasil produknya gitu ya. Oke. Nah, oke, baik. Minggu lalu ya kita sudah belajar tentang ya pengertian kimia hijau ya, kemudian ada prinsip-prinsip kimia hijau dan reaksi kimia dimulai dari basic dasar kalian. Itu sebenarnya dari ada kemarin kan ada ikatan ion juga gitu ya, ada ikatan kovalennya ya. Nah, itu adalah kalian sudah belajar untuk menentukan itu sebagai dasar nanti di reaksi kimianya ya. Oke. Nah, di sini Bapak punya satu pertanyaan ya. Kira-kira ya bagaimana hubungan antara reaksi kimia dengan kimia hijau berdasarkan pembelajaran yang sebelumnya? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Alan. Ya. Baik. Reaksi kimia yang sudah kita pelajari itu ada banyak, Pak, sebenarnya. Ya, okay. Dan yang pertama itu kita berfokus pada reaksi kimia hijau yang aman. Oke. Bagi lingkungan serta memanfaatkan limbah untuk dimanfaatkan kembali menjadi bentuk yang bermanfaat. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Alan. Oke. Ya, jawabannya dari Alan luar biasa ya. Oke, terima kasih Alan. Oke, nah di sini Bapak akan memberikan ya terlebih dahulu manfaat dari kimia hijau. Kenapa sih kita harus belajar kimia hijau? Ya, seperti itu. Jadi dengan kita belajar kimia hijau itu adalah tentunya kita dapat menyelamatkan ya lingkungan sekitar kita dari limbah kimia yang berbahaya dan sebagainya. Ada 12 prinsip ya. Ya, setidaknya kita mengolah limbah nantinya gitu ya. Ya, yang akan kita lakukan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Kemudian nah di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, anak-anak. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah melalui pembelajaran project based learning ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan pentingnya kimia hijau dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis penyimpangan prinsip kimia hijau dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik menentukan
penyimpangan prinsip kimia hijau dengan benar. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat menentukan produk olahan berdasarkan prinsip kimia hijau dengan benar. Dan yang kelima adalah peserta didik dapat menghasilkan produk olahan limbah berdasarkan prinsip kimia hijau dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke. Nah, nanti di sini penilaian sikap, ya. Penilaian sikap yang Bapak akan lakukan itu adalah gotong royong, ya. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasilanya, ya. Jadi ada bernalar, kritis, kemudian juga kreatif. Ada 3 penilaian sikap nanti yang akan Bapak nilai, ya. Oke, berikutnya, nah di sini adalah Bapak akan memberikan acuan terlebih dahulu ya pada kalian, itu adalah tentang sistem penilaian kita pada hari ini. Ya, mari sudah Bapak sampaikan ya. Di sini adalah penilaian kita pada hari ini ya, itu adalah nanti kalian ada penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuannya itu ada pretest dan post-test ya. Kemudian yang kedua ada penilaian sikap. Tadi penilaian sikapnya ya. Jadi biar sekalian di sini ada gotong royong, kemudian bernalar kritis dan kreatif ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini nanti ada penilaian presentasi dan ada project ya. Kemudian nanti di sini pada penilaian presentasi juga dari setiap kelompok itu akan menilai kelompok yang lain pada saat presentasi ya. Jadi produk nanti yang akan kalian hasilkan ya, itu nanti akan dinilai juga oleh teman-temannya seperti itu ya. Jadi kelompok yang lain ya. Jadi itu sebagai apresiasi ya, apresiasi teman-temannya bahwa kalian itu sudah mengerjakan gitu loh ya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah untuk sistem penilaian kita pada hari ini. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, Bapak akan melakukan terlebih dahulu ya sebagai pemetaan ya, atau untuk menentukan pengelompokan di kelompok diskusi seperti itu ya. Jadi kalian isi terlebih dahulu. Ini ada link asesmen awal. Ya, link asesmen awal silakan kalian klik linknya yang sudah Bapak share di grup. Ya, link asesmen awal ya. Nah, ini linknya. Ya, linknya silakan diklik kemudian diisi terlebih dahulu ya. Mengisi link asesmen awalnya dulu? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau sudah, ya, silakan kalian lanjutkan. Sekarang Bapak akan menampilkan video ya terkait dengan green chemistry ya. Silakan kalian saksikan videonya terlebih dahulu ya. Buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 10 tahun 2021 bab 3 Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030. Misal X dan Y adalah variabel. 3CXAY gas bereaksi dengan 3/2X ditambah 3/4Y O2 gas menghasilkan XCO2 gas. Oke, baik. Ya, tadi sudah diberikan contoh ya terhadap materinya, yaitu tentang kimia hijau ya. Kita mengulas kembali ya tentang kimia hijau, apa itu kimia hijau, kemudian prinsip-prinsip dari kimia hijau ya, kemudian reaksi kimia apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Jadi tidak semestinya reaksi kimia itu berbahaya ya, ada juga yang bermanfaat ya bagi kita semua. Oke, berdasarkan dari tayangan video yang sudah Bapak tampilkan ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Oke, baik, Neza. Ya, kayak Neja. Ya. Baik, saya ingin bertanya, produk pengelolaan apa saja yang termaksud dalam prinsip kimia hijau? Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah prinsip
pengelolaan kimia hijau menggunakan reaksi kimia? Oke, bagus. Pertanyaannya good sekali. Ya. Ya, sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari Neja, ya, kira-kira ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Neja? Kak, saya. Ya, silakan Priska. Oke, Neza izin menjawab, Pak izin menjawab. Ya, oke. Jadi berdasarkan video yang sudah ditampilkan tadi, produk pengolahan yang termasuk dalam prinsip kimia hijau itu ada seperti pembuatan bahan bakar biosolar dari minyak jelantah, kemudian pembuatan lilin dari minyak jelantah, pembuatan bioplastik dari pati singkong dan lain-lain. Itu Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Priska. Ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Oke, baik. Betul sekali ya. Jadi itu adalah salah satu jawabannya tadi yang sudah yang sudah dilontarkan oleh Neja ya. Baik, anak-anakku sekalian ya. Ya. Nah, untuk kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya, kita akan melihat ya terlebih dahulu ya terkait dengan pertanyaan mendasar. Ya, pertanyaan mendasar kita untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dilihat videonya. Ya. Ya, berbagai cara bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terkena stroke. Salah satunya adalah dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi. Jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan ya. Nah, bicara soal goreng-gorengan yang biasanya menggunakan minyak goreng, apakah Anda ini termasuk orang-orang yang suka membuang minyak goreng? Jadi setelah memasak dibuang sembarangan gitu. Nah, sebaiknya Anda hati-hati dengan bahaya yang ada karena minyak sisa menggoreng lebih baik didaur ulang. Hal ini dikarenakan selain menyelamatkan lingkungan, ternyata sudah menjadi cara cuan. Setelah digunakan untuk mengolah makanan, minyak goreng sisa yang dihasilkan dikenal dengan sebutan minyak jelantah. Minyak ini biasanya memiliki ciri warna yang lebih gelap, berbau amis, dan juga lebih kental teksturnya. Minyak goreng sisa yang kebanyakan berasal dari minyak kelapa sawit ini biasanya disimpan warga untuk digunakan kembali. Tetapi tak jarang ada juga yang langsung membuangnya. Meski tidak termasuk kategori limbah bahan berbahaya beracun atau B3, membuangnya sembarangan dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Di antaranya mengganggu kadar oksigen perairan, merusak nutrisi tanah, dan menyumbat saluran air. Minyak yang dikirimkan diganti sejumlah uang mengikuti kondisi pasar. Saat ini harga beli di kisaran Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram bila dijemput ke tempat warga. Dan Rp8.000 sampai Rp9.000 bila mengantar sendiri ke lokasi mereka. Minyak ini selanjutnya diolah pada pihak ketiga untuk dijadikan biodiesel. Kami memastikan dan meyakini bahwa minyak jelantah yang kami kumpulkan itu didaur ulang menjadi biodiesel gitu. Ada proses tahapan dalam proses penilaian mitra kami gitu. Jadi kami memastikan bahwa itu diolah secara baik dan benar gitu. Selain dapat didaur ulang menjadi biodiesel, minyak jelantah juga dapat dibuat menjadi sabun cuci dan lilin. Khusus untuk biodiesel, warga disarankan tidak membuatnya sendiri di rumah karena faktor keamanan. Kartika Karma, Jakarta. Oke, sudah Bapak tampilkan ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Malika. Ya. Oke, silakan. Berdasarkan video yang telah tadi ditampilkan mengenai bahayanya minyak jelantah bagi kesehatan dan lingkungan. Oke. Nah, pertanyaannya, produk apa saja yang dapat dibuat dari minyak jelantah tersebut? Oke. Dan apakah produk dari minyak jelantah tersebut dapat menjadi produk yang aman bagi kesehatan dan lingkungan? Terima kasih, Pak. Bagus sekali pertanyaannya, luar biasa ya. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya, baik anak-anakku sekalian ya, untuk menjawab dari pertanyaan dari Malika ya, kita akan membuat ya satu project ya. Tadi apa? Produk minyak jelantah itu bisa dibuat menjadi apa? Biosolar. Kemudian apa? Lilin. Kemudian apa lagi? Sabun. Ya, produk yang akan kita buat itu adalah lilin. Ya, jadi nanti kalian membuat produknya berupa lilin. Ya, lilin aromaterapi dari apa? Minyak jelantah.
ya, dari minyak jelantah. Kita memanfaatkan limbah yang ada, kemudian kita manfaatkan kembali, ya, gitu ya. Nah, itu adalah produk nanti yang akan kalian buat, ya. Namun sebelum kita membuat lilinnya, ya. Nah, di sini ini adalah hasil kelompok yang tadi kalian isi berdasarkan dari asesmen awal tadi, ya. Nah, di sini pembagian kelompoknya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok ya, kelompok 1 ya, Bapak akan bagikan terlebih dahulu ya LKPD-nya. Ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 ya. Ya, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ya, ini LKPD-nya, silakan diisi. Kelompok 3 mana? Ya. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Kelompok 6 ya. Oke, sudah semua ya? Ya, oke. Baik, sekarang kalian diskusikan ya, diskusikan LKPD Bapak bagikan. Ya, di situ sudah ada ya. Ya, di situ buatlah pertanyaan ya. Silakan dibuat pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, terkait dengan apa? Pengolahan minyak jelantah. Nah, silakan nanti kalian cari terlebih dahulu. Ya, pertanyaan ditulis dulu pertanyaan mendasarnya ya. Ya, ditulis. Ya, ditulis. Pertanyaannya mendasar pada kotaknya. Di situ sudah ada kotaknya kan? Ya, di situ sudah ada kotaknya. Akan kalian lanjutkan ya desain perencanaan proyeknya ya, dituangkan pada LKPD-nya yang sudah Bapak tuliskan di LKPD-nya ya. Di situ sudah ada perencanaan proyek, ada judul proyeknya ya, judul proyeknya apa ya. Kemudian tujuan proyeknya apa, prosedur proyeknya nanti seperti apa, ya. Kemudian tanggal dan waktu pembuatannya rencanakan, ya. Misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, gitu ya. Nah, ditulis, ya. Silakan kalian lanjutkan menyusun jadwal, ya, menyusun jadwal pembuatan proyeknya. Di situ sudah ada jadwalnya, ya, hari, tanggal berapa, kegiatannya apa saja, gitu ya, dituliskan. Ya, jadi tanggal berapa di situ ngapain aja, ya, kegiatannya apa misalnya, gitu ya, dituliskan penyusunan jadwalnya. Iya, jadwalnya tanggal berapa aja lah. Nah, tanggal berapa ngapain? Pastikan ya, cukup di tempat duduknya saja ya, perwakilan kelompok ya. Mungkin Bapak minta kelompok berapa ini kelompok? 3 ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo, silakan membacakan hasilnya. Oke, silakan. Ini pakai ini. Ayo. Dari pertanyaan dulu ya, Pak? Ya. Sambil pegang ini bisa. Langsung ke pertanyaan. Ya. Oke, buat pertanyaan mendasar yang kami dapatkan, yang pertanyaan pertama adalah apa saja kegunaan dari minyak jelantah? Yang kedua, mengapa minyak jelantah dikategorikan sebagai limbah? Dan ketiga, ya, 1 orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ya, silakan Yosua. Ya. Oke, izinkan saya menyimpulkan kegiatan kita untuk hari ini. Hari ini dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita setelah pertama kita sudah membuat pertanyaan mendasar tentang pengolahan minyak jelantah. Lalu kita membuat desain project untuk project yang kita akan buat, yaitu lilin aromaterapi. Dan saya berharap kalau kedepannya kita bisa menjalankan project ini dengan baik. Semoga bisa terjalankan dengan lancar. Oke, baik, terima kasih Yosua. Beri tepuk tangan dulu untuk Yosua. Oke, terima kasih ya Yosua ya yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu ya sebelum nanti kita menutup pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti
Untuk pertemuan yang berikutnya, ya, berarti kalian memiliki tugas membuat apa? Lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi ya. Nah, kemudian jangan lupa juga membuat video dan slide-nya. Ya, di LKPD sudah ada ya. Ya, maksimal 6 slide, kemudian videonya minimal 2 menit, maksimal 5 menit. Ya, 5 menit saja ya, tidak usah lama-lama ya. Silakan nanti kalian presentasikan berikut proyek lilinnya. Ya, baik. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, ya, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya, silakan untuk menutup kegiatannya dipimpin oleh ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan, Alan. Salam. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Alan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Duduk siap. Siap. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Masih semangat ya? Oke, masih semangat sekali ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, Lingga masih sakit. Kemudian siapa lagi? Oh, Dapa. Oh, Dapa masih ini ya. Oke, semoga Lingga cepat sehat ya. Baik, anak-anakku sekalian ya. Sebelum memulai pembelajaran ya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar fokus dan semangat. Oke, boleh berdiri terlebih dahulu. Oke, berdiri terlebih dahulu biar fokus ya. Oke, fokus terlebih dahulu ya. Perhatikan aba-abanya dari Bapak ya. Kalau Bapak bilang what, berarti kalian jawab what. Kalau Bapak bilang to, berarti kalian bilang who. Tangannya sambil begini ya. Gitu ya. Oke. Bisa ya. Kalau Bapak bilang what, berarti kalian tangannya sambil begini bilang how. Kalau Bapak bilang to, berarti kalian jawab who. Tangan yang kiri ya. Nah, kemudian kalau Bapak bilang tree, berarti kalian jawab tangannya sambil begini ya, gitu ya. Oke, nah ya, gitu ya, ya gitu. Oke, Bapak tes terlebih dahulu ya. Oke, one, one, two, three. Ya, bisa ya? Bisa. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, biar semangat, biar fokus. Oke. One, two, three. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Good. Oke, silakan boleh duduk kembali. Oke, baik. Minggu yang lalu ya kalian sudah Bapak instruksikan untuk membuat desain project yang kalian akan buat. Ya, jadi untuk hari ini ya silakan kalian presentasikan project yang sudah kalian buat ya. Projectnya apa kemarin? Membuat
lilin aromaterapi dari minyak jelantah ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin lihat terlebih dahulu ya lilin yang sudah kalian buat. Kira-kira kelompok satu mana kelompok satu? Mana lilinnya? Oke. Oke, baik. Karena masing-masing kelompok sudah membuat ya proyeknya masing-masing ya, silakan nanti kalian presentasikan di depan ya. Kemarin kalian sudah diinstruksikan untuk membuat video dan slide-nya ya masing-masing kelompok ya. Oke. Nanti untuk sistemnya ya, setiap kelompok itu akan menilai kelompok yang lain ya. Jadi nanti ini akan Bapak bagikan form dari penilaian setiap kelompok ya. Jadi pada saat temennya nanti mempresentasikan, misalnya kelompok satu nanti akan dinilai oleh kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, hari ini kami akan mempresentasikan lilin aromaterapi. Tapi sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Saya Yudi Kafgan Bimantara sebagai moderator. Di samping saya ada Eza sebagai pemateri, dan di samping Eza ada Aul sebagai pemateri. Di samping Aul ada Kendi dan Adit, dan sebagai pemateri juga. Baik, langsung saja. Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, Marcel, sebentar. Oke, berdiri nggak, Pak? Berdiri. Berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini, kita dapat membuat limbah minyak jelantah ini menjadi sesuatu yang berguna. Salah satunya adalah membuat lilin aromaterapi. Hal ini menambah wawasan kita pada pemanfaatan limbah yang merupakan salah satu prinsip dalam kimia hijau. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ya, silakan kalian mengisi post-test. Ya, mengisi post-test terlebih dahulu pada link yang sudah Bapak share di grup. Ya, di situ sudah ada tulisannya. Ya, ada post-test. Silakan diisi terlebih dahulu. Ya. Berikutnya adalah Bapak minta di antara kalian ya ada salah satu yang merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau merefleksikan? Oke, Maliki, silakan Maliki. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Sejujurnya saya sangat senang dengan pembelajaran seperti ini karena kita dapat mencoba hal yang belum kita coba sebelumnya. Dan kita juga dapat terinspirasi untuk meningkatkan lagi tuh produk yang kita buat, yaitu lilin aromaterapi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Maliki. Luar biasa refleksinya. Baik, berikutnya ya, silakan kalian ungkapkan perasaan kalian ya pada link yang sudah Bapak kirimkan ya di grup. Itu ada link refleksi. Silakan dicentang saja perasaannya. Sudah? Direfleksikan sudah? Langsung di-submit. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah ya, baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini ya. Duduk siap. Siap. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.